Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman oleh Pastor Dr. Tony Andrean dari Jakarta. Topik khusus Demetrius 3 Yohanes 1 ayat 12. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, malam hari ini kami datang bersama-sama di hadirat-Mu. Kami akan belajar firman-Mu, Tuhan, oleh hamba-Mu, Pastor Tony Andrean. Kami mohon urapan-Mu atas hamba-Mu, Tuhan. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu untuk memberkati kami dengan pelayanan firman malam hari ini. Kami semua yang akan mendengar firman-Mu, berikan kami hati seorang murid yang siap untuk menerima firman Tuhan. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk hambanya Pastor Tony, silahkan. Waktu kami Oke, Shalom, selamat malam teman-teman semuanya, para sahabat Kristus ya, dimanapun Anda berada, khususnya di Osaka ya. Osaka itu singkatan dari obrolan Allah. Betul ya, Bu Ayu ya? Betul ya? Oke. Nah, hari ini memang temanya diberi tema atau judul khotbah kita hari ini, pengajaran firman Tuhan kita hari ini adalah Demetrius. Tetapi kalau kita hanya menyelidiki, mempelajari siapa Demetrius dan apa yang dikerjakannya, maka satu kesatuan surat Rasul Yohanes yang ketiga ini kepada orang-orang Kristen yang percaya tidak akan tersingkap secara mendetail. Padahal 3 Yohanes ini satu kebenaran firman yang powerful. Ya. Kenapa disebut powerful? Karena 3 Yohanes ini satu ketemaan yang saya secara pribadi memberikan tema adalah keteladanan konsep kehidupan orang percaya. Nah, jadi teman-teman kalau mendengar kata konsep, berarti kan itu pola, bentuk, ya. Itu namanya konsep. Kalau teladan, percontohan, sesuatu yang bisa ditiru karena kebaikannya, karena kebagusannya, ya. Jadi bagaimana pola hidup orang percaya yang bisa menjadi percaya? Yang bisa menjadi teladan. Teman-teman, ada banyak orang pola hidup orang percaya, tetapi pertanyaannya apakah bisa menjadi teladan atau tidak? Nah, untuk itu kebenaran firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes bertujuan supaya setiap orang mengerti ajaran yang ada di dalam Alkitab dan khususnya kitab 3 Yohanes ini. Saya senang tadi berbincang dengan Pak Sama Edison bahwasanya di gereja beliau selalu diajarkan khotbah-khotbah bertema. Seringkali satu tema bisa berbulan-bulan. Kenapa bisa demikian? Supaya mengerti. Nah, ini menjadi sebuah relevansi kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah Anda dan saya betul-betul mengerti tentang kebenaran firman Tuhan? Ya. Bapak Ibu semuanya mengerti tentang firman Tuhan. Setiap kali hari Minggu kita mendengarnya. Ya. Lalu yang kedua, kitab ini sudah pasti ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya.
pada waktu abad ke-9 atau tahun 90 Masehi. Jadi Rasul Yohanes menegaskan tentang 3 pola kehidupan orang percaya. 3 konsep. Ya. Yang pertama soal Gaius, yang kedua adalah Diotrepes, yang ketiga adalah Demetrius. Jadi ada 3 orang yang Rasul Yohanes menulis tentang pola keteladanan hidup orang percaya. Tetapi yang utamanya adalah Rasul Yohanes sendiri, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang rasul yang berjiwa Bapak. Pemimpin gereja berjiwa Bapak surgawi. Ya. Jadi disebut dengan banyak sekali jadi pemimpin, tapi belum tentu berjiwa seorang bapak. Ya. Ada banyak bapak rohani, tetapi tidak berjiwa pemimpin. Yang diperlukan itu adalah kepemimpinan berjiwa seorang bapak surgawi. Ya. Ada hati bapak, saudara. Nah, ini sangat jarang dalam kekristenan saat-saat ini. Jadi bagaimana kita akan memulai semuanya ini? Kita akan mulai dengan pembahasan dari 3 Yohanes keseluruhan ini. Nah, kita mulai dengan yang pertama, 3 Yohanes pasal 1 ayat 1, karena cuma satu pasal ya, ayat 1 sampai 4. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, Ibu Ayu, tolong firman Tuhannya masih di screen saja ya, biar memudahkan untuk ditelaah, diteliti kita bersama-sama. Saudara-saudara semua yang mendengar, memperhatikan atau menonton YouTube di Osaka ini satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, Rasul Yohanes menulis kepada Gaius yang kukasihi dalam kebenaran. Wow, wonderful itu. Loving in truth. Penatua yang hidup dalam kebenaran. Itulah pola kehidupan orang percaya yang harus diteladani, yang harus dijadikan teladan. Hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, saya akan jelaskan nanti hidup kebenaran itu pas pada waktu pembahasan tentang Gaius. Ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian. Saudaraku artinya Gaius. Yang kukasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat. Ini salam, saudara. Tapi perhatikan di sini, engkau baik-baik itu dalam artian prosperous. Ternyata Gaius ini seorang yang pengusaha. Ya. Jadi dia punya kemakmuran, berhasil dalam urusan bisnis. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu juga mengalami kemakmuran. Ini salam yang luar biasa. Kalau satu kali kita ketemu, ya Bapak Ibu tahu kan kata shalom. Nah, shalom itu artinya bukan hanya sekedar damai sejahtera. Shalom itu berbicara tentang ketenangan jiwa. Shalom itu berbicara tentang everything. God make us whole. Ya, segala sesuatu Tuhan menjadikan Anda dan saya itu sehat. Ya. Nah, itu shalom, Bapak Ibu. Lalu kemudian shalom itu berbicara soal kesejahteraan, kemakmuran, serta ya damai, Bapak Ibu. Jadi ini satu salam yang sangat luar biasa.
Jadi Anda bersyukur kalau shalom itu ada dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua, Rasul Yohanes itu betul-betul seorang bapak. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan kan ayat 4 ya. Dikatakan bahwa bagiku tidak ada yang sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, ini bapak rohani, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sebaiknya menjadi seseorang yang bisa menjadi bapak rohani bagi banyak orang. Kenapa saya menekankan bapak rohani ini, Saudara? Karena bapak rohani ini bersukacita, tanda kutip, ya. Bukan karena mendapatkan uang dari anak-anak rohaninya, bukan mendapatkan pujian, makanan enak, atau diajak jalan-jalan. Bersyukur jika itu terjadi, tetapi lebih daripada itu, seorang bapak bersukacita kalau Anda dan saya itu hidup dalam kebenaran. Anda perhatikan tadi, Gayus penatua hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saya hidup dalam kebenaran, artinya hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, dan imanmu satu-satunya hanya percaya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat pribadi Anda dan saya masing-masing. Bapak, Ibu, dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Tritunggal. Ya. Bapak surgawi, firman menjadi manusia, dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Anda dan saya, yang menyatakan, memeteraikan tentang keselamatan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, inilah bentuk keteladanan seorang pemimpin yang berhati Bapa. Seorang rasul yang berhati Bapa. Selalu mengerti tentang situasi kondisi daripada tim pelayanannya. Penatua itu adalah penilik jemaat ya Bapak Ibu. Penatua itu bukan dipilih, Saudara. Jadi Gayus itu menghendaki sebuah kepemimpinan luar biasa. Sebuah pelayanan di dalam gereja. Next. Bisa tolong di scroll Ibu Ayu? Ya. Lalu kemudian Saudara, kita perhatikan sekarang tentang kehidupan Gayus. Jadi ketika ayat 5 mengatakan, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Yang menyolok daripada Gayus, saudara, yang menyolok dari kehidupan Gayus ini, seorang penilik, seorang penatua gereja, ialah beliau tuh berani menolong orang yang hidup dalam kebenaran, walaupun dia tidak satu suku, walaupun dia orang yang baru dikenal, walaupun dia adalah orang asing, stranger, ya. Bagi kebiasaan tradisi Alkitab pada masa itu, serta tradisi pada umumnya orang-orang Eropa dan orang Barat, mereka sangat takut kalau ketemu dengan orang yang asing, orang yang belum pernah kenal, orang yang tiba-tiba datang ke kotanya, mereka pasti akan hati-hati. Ya, ada istilah never talk to a stranger people. Jangan pernah bicara kepada orang asing. Tetapi Gayus, dia punya hospitality yang tinggi. Dia punya keramah tamahan yang tinggi. Gayus menerima orang-orang asing yang hidup dalam kebenaran, ditampungnya, lalu kemudian berteman, dan juga mendukung segala pelayanan orang asing tersebut. Bapak Ibu perhatikan ayat 7. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, orang asing yang dimaksud dengan Yohanes adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Mereka senantiasa memberitakan penginjilan. Ya, mereka seringkali pergi karena namanya. Bapak Ibu, banyak orang pergi ke sebuah daerah karena
urusan eh, vacation, holiday, ya, urusan berobat, ya, urusan medical check up, atau berbagai macam urusan yang sifatnya pribadi, ya. Tapi pernahkah Anda pergi ke sebuah daerah karena namanya? Anda pergi ke daerah karena digerakkan Tuhan. Bukan karena urusan pribadi kita. Bukan karena pekerjaan-pekerjaan duniawi. Tetapi betul-betul karena urusan nama Yesus Kristus. Anda dan saya menjadi utusan kerajaan. Bapak Ibu, ini sebuah keteladanan yang luar biasa. Dan Rasul Yohanes, Bapak Ibu, beliau hati seorang bapak. Beliau bisa merasakan bagaimana kalau ada utusan Tuhan datang ke sebuah daerah dan kemudian dikucilkan, kemudian tidak ada orang yang bisa menjamunya, tidak ada orang yang bisa mengajak berbicara, tidak ada orang yang ramah kepada orang asing itu. Maka orang asing itu dia merasa sendiri, banyak kesulitan yang harus dihadapi. Rasul Yohanes begitu peka, saudara. Dia punya pemikiran seperti itu. Sangat jarang kekristenan pada saat ini. Kekristenan, mohon maaf, seringkali hanya mementingkan diri sendiri. Selfish, ya. Hanya aku. Tetapi tidak pernah memikirkan hal-hal yang lainnya. Bapak Ibu, saudara kasih, satu kali ketika saya sedang diskusi dengan keluarga dan tiba-tiba kami digerakkan untuk pergi ke sebuah daerah, ya, yaitu satu tempat yang dikenal dengan Desa Mantengah, ya, satu tempat yang dikenal dengan suku laut, ya, itu ada di Kepulauan Riau, saudara. Dan ketika naik kapal itu melewati Laut Tiongkok Selatan. Kami pergi ke sana dan anak saya berumur masih kelas 2 SD, ya, pada waktu itu. Dan kami, saya, istri saya dan anak-anak saya bersama dengan tim kami berangkat ke sana untuk menyampaikan kebenaran tentang Tuhan. Dan itu karena namanya, bukan karena kemauan saya. Tanggal 21 sampai 23 Februari adalah sesuatu tanggal yang cukup bernilai bagi kami, ya. Karena pada saat itu adalah hari ulang tahun saya, kemudian anak saya juga ulang tahun tanggal 22, dan tanggal 23 adalah hari pernikahan kami. Kami sudah mengatur jadwal, sudah merancang akan pergi ke Bali. Kami sudah kontak Ibu Ayu dan janji dengan beberapa teman. Tapi dalam perjalanan itu, saudara, ada suara yang saya percaya itu suara tuntunan Tuhan. Lebih baik jangan pergi ke Bali, tapi pergi ke satu tempat, ya. Dan akan melayani di sana. Sehingga cerita, teman-teman, di tempat itu saya bertemu dengan seseorang yang memang saya kenal, ya. Saya tergerak bertemu dengan beliau karena orang itu sedang dalam pergumulan. Dan pergumulannya itu sifatnya bisa nasional. Karena pernah viral ada di media sosial. Teman saya itu tidak menyangka bahwa saya datang khusus bertemu dengan beliau. Dan beliau bercerita soal kesulitannya. Dan saya katakan kepada beliau, dengar Pak, jangan Anda tertunduk mengalami ketegangan atau merasa diintimidasi. Anda bangkit. Bapak ini seorang Raja Wali yang punya kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kuasa. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Bapak Ibu saudara kasih, teman saya begitu bersuka cita. Saya lihat ada perubahan dalam mimik mukanya. Dan saya yakin di dalam nama Yesus ada kekuatan batin. Bapak Ibu Saudara, dan saya ngomong kepada seorang yang baru bertemu. Saya cerita tentang rencana saya ke kota tersebut, bla bla bla. Dan saya katakan, kalau memungkinkan saya bisa pelayanan, silakan Pak. Tapi kalau tidak, tidak usah.
Saya hanya follow suara hati yang saya percaya itu dari Tuhan. Begitu hari Minggu, saudara, saya mau pulang, ternyata ada WA, saudara, rupanya dari kemarin malam, saya tidak lihat. Pak Andrian, silakan datang ke gereja kami. Dan saya pergi, saya pelayanan, dan kurang lebih 50% daripada jemaat itu altar call, maju ke depan, ada yang menerima Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengalami kekuatan, dan tidak sedikit anak muda yang dilawat oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya pikir kita harus meneladani, saudara, orang-orang asing ini. Karena dengan jelas mengatakan, sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, saya pernah pelayanan, kebetulan di background saya ada tulisan berharga. Ini ketika saya pelayanan di sebuah tempat. Dan tiba-tiba saya juga mendapat pelayanan di tempat lain, saudara. Dan ketika saya pergi ke sana atas nama Tuhan, saya Sonder pernah berbicara soal honor atau PK. No, yang penting Tuhan menyuruh kita berangkat. Ya, jadi ini satu konsep keteladanan yang luar biasa yang perlu kita renungkan bersama. Tetapi ada pola orang Kristen juga yang tidak perlu kita teladani, saudara. Yang mengaku Kristen tapi penuh kesombongan, yaitu diwakili oleh seseorang yang bernama Diotrephes, saudara. Ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang termuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Saudara, Diotrephes itu sombong. Dia arogan, saudara. Dia merasa diri hebat, ya, dan dia menolak untuk menolong orang-orang asing tersebut, saudara. Yang lebih jahat lagi yang dikatakan oleh Rasul Yohanes adalah dia menjadi provokator. Dia memprovokasi orang-orang lain supaya kelakuannya itu tidak seperti kelakuannya itu seperti Diotrephes, supaya menolak, tidak menolong, memberikan tumpangan kepada orang-orang asing yang pergi karena nama Yesus Kristus Tuhan, yang menyampaikan kebenaran, saudara. Diotrephes adalah satu pribadi yang tidak perlu Bapak Ibu dan saya teladani. Satu pribadi yang betul-betul disebut pribadi manusia yang belum pernah mengenal Tuhan, yang belum pernah melihat Tuhan. Makanya Rasul Yohanes mengatakan bahwa saudaraku yang kekasih, ayat 11, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang belum pernah mengenal Yesus Kristus Tuhan, knowing and experiencing God, maka dalam kehidupannya, saudara, tidak pernah ada kebaikan, tidak pernah ada kasih yang betul-betul nyata, Bapak Ibu, bisa dirasakan, saudara. Kekristenan bukan berdiri di mimbar menyampaikan perkara-perkara yang penuh dengan segala keteologian yang mungkin, mohon maaf, banyak orang tidak mengerti. Tetapi kekristenan berbicara surat terbuka, ya, yang dibaca orang, Bapak Ibu. Berbicara soal akhlak, berbicara soal perilaku, ya, sesuatu yang betul-betul bisa dirasakan kebaikannya sebelum oleh orang lain. Sekali lagi, sebelum oleh orang lain, tetapi oleh saudara seiman, saudara. Yang kuat menolong yang lemah. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara. Bukan tayui xiaoyui, bukan ikan besar makan ikan kecil, Bapak Ibu. Ya, tetapi orang kuat menolong yang lemah, saudara. Dan inilah kekristenan di era kontemporer, di era kekinian, zaman ini, zaman milenial, zaman digital,
perlu Bapak Ibu dan saya kerjakan, saudara. Nah, yang ketiga yang menjadi sorotan kita adalah tentang Demetrius. Bapak Ibu, ada dua Demetrius. Ada Demetrius yang dicatat di Kisah Para Rasul 19. Siapa Demetrius? Ini adalah orang Romawi. Dia adalah membuat kuil-kuilan Dewi Artemis, ya, atau patung Diana dari perak. Nah, Demetrius ini tidak bagus karena dia menolak ajaran kekristenan, bahkan memprovokasi supaya seluruh kota itu betul-betul menolak Rasul Paulus. Bahkan bila perlu melakukan tindakan pengusiran yang radikal, saudara. Itu Demetrius, ya, namanya sama. Ya, saya sampaikan tokoh Demetrius di Kisah Para Rasul ini supaya Bapak Ibu dan teman-teman semua tuh mempunyai sebuah pemikiran bahwa nama belum tentu sesuai dengan karakternya, saudara. Ya, jadi kalau ada nama mungkin seseorang tertentu yang pernah membuat Anda dan saya sakit hati, jangan disamaratakan. Orang yang punya nama seperti itu, wah ini orang brengsek, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi Demetrius yang disampaikan oleh Rasul Yohanes tentang Demetrius ayat 12, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberikan kesaksian yang demikian. Tolong di scroll. Oh, ini nggak bisa. Ya. Jadi Demetrius itu, saudara, kenapa dia disebut orang benar? Pola hidup keteladanannya perlu Anda dan saya telaah. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Demetrius ini adalah pembawa surat-surat Yohanes. Surat-surat Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat, saudara. Nah, kebiasaan ketika seseorang membawa surat itu, Bapak Ibu, dia bukan sekedar bawa surat lalu diberikan. Tetapi dia mengerti, dia paham tentang surat itu. Dia begitu baik hubungannya dengan Rasul Yohanes. Ya. Jadi ketika Demetrius memberikan surat kepada jemaat yang ditujukan oleh Rasul Yohanes, Demetrius itu tahu persis inti daripada surat tersebut, kebenaran firman Tuhannya. Jadi Demetrius itu bisa menjelaskan ulang, bisa menegaskan, bisa menggarisbawahi poin-poin yang penting. Jadi dia itu sebagai pembawa surat, saudara, yang berjalan sekian mil tanpa capek, tanpa lelah. Dan dia penuh sukacita menyampaikan surat tersebut. Harus tepat pada orang sasarannya, saudara. Demetrius adalah seseorang yang sangat dihormati karena pekerjaannya di dalam Tuhan. Dengan kata lain, sepertinya pekerjaannya kecil, Bapak Ibu, tetapi Demetrius itu pekerjaannya luar biasa, saudara. Dia tidak mengalah, ya. Jadi tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Bapak Ibu, Demetrius adalah contoh pola kehidupan keteladanan yang perlu Bapak Ibu dan saya teladani, bahkan sungguh nyata dalam diri Anda dan saya. Biarkanlah dunia, teman-teman kita, berbicara tentang kebaikan dari diri kita, saudara. Bagaimana pandangan orang lain terhadap diri Anda dan saya? Saya teringat, teman-teman, kalau satu kali saya pergi ke sebuah tempat kedukaan, ya, saya berusaha untuk datang, dan ketika peti mati yang di dalamnya berisi mayat almarhum atau almarhumah yang terbujur kaku,
Saya sering mendengar kesaksian orang tersebut, saudara. Ya, apa yang dikatakannya, bagaimana kehidupannya, saudara. Sesuatu yang baik, saudara. Dan inilah pola kehidupan keteladanan, saudara. Jadi dengan kata lain, Demetrius itu bukan starting stepnya atau langkah awalnya yang baik, tetapi finish well, menyelesaikan sampai garis akhir, Bapak Ibu. Saya teringat ketika saya pelayanan khotbah kedukaan dari seorang ibu jemaat yang umur 81 tahun, namanya Hosen May, saudara. Ya, saya dengan lantang mengatakan, ibu ini menyelesaikan garis kehidupan dengan gilang gemilang. Beliau, saudara, percaya Yesus Kristus 1 tahun sebelum dipanggil Tuhan. Di usia yang uzur, saya datang, beliau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Beliau tidak bisa bangun, saya baptiskan, Bapak Ibu. Ya, saya baptiskan, dia mengaku dengan mulut Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia percaya. Bagaimana saya tahu dia percaya? Karena dia sering mengalami gangguan kuasa kegelapan. Tapi begitu dia percaya Yesus, tiba-tiba gangguan itu sirna, saudara. Dan secara tubuh, seharusnya ibu ini dipanggil Tuhan. Tetapi ibu ini tidak dipanggil Tuhan. Saat-saat terakhir, ketika anaknya datang, lalu dia ngomong kepada anaknya itu, kapan kamu mau berdamai dengan kokomu? Selama mama masih hidup, kamu berdamai. Mau nggak berdamai kamu? Jangan bermusuhan dengan kokomu. Saudara, hari itu kokonya dan anaknya dia yang jadi adiknya itu, saudara, akur, terjadi rekonsiliasi. 10 menit kemudian beliau dipanggil Tuhan. Itu artinya, saudara, finish well, saudara. Kesaksiannya baik, saudara, menjadi berkat. Dan ketika saya menyampaikan khotbah, saya katakan khotbah saya ini, firman Tuhan ini bukan untuk menghibur almarhumah Hosime, tetapi saya ingin menegaskan kepada kalian semua anak-anaknya, ikuti teladan ibumu yang mencari kedamaian dan terus bertahan dalam kehidupan supaya seluruh keluarga anak-anaknya hidup damai sejahtera. Luar biasa. Sampai hari ini Ade dan Koko itu hidup akur. Saya pernah ketemu, saya pernah ngobrol. Mereka hidup akur, saudara, setelah ibunya dipanggil Tuhan. Itu seperti Demetrius, saudara. Ya, dia melayani dengan kesungguhan hati. Dia dihormati karena pekerjaannya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih, marilah apapun pekerjaan Anda di dalam Yesus Kristus Tuhan, di gereja, mungkin kecil dan lain sebagainya, tapi do the best, saudara. Berikan yang terbaik sehingga orang bisa mengenal Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang patut dihormati karena pekerjaan melayani pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, silakan Ibu Ayu. Ya, ayat yang terakhir saya akan bacakan buat Anda, ya. Dikatakan oleh 3 Yohanes, dikatakan menulis kepada pengingat dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau persatu. Luar biasa. Makanya saya katakan kita harus meneladani. Kalau Bapak Ibu dan saya sebagai pemimpin gereja, ya, penilik, saudara, pelayan Tuhan, pengkhotbah, pendeta atau gembala, Bapak Ibu dan saya meneladani seperti Rasul Yohanes ini, pemimpin, ya, yang betul-betul karismatik, saudara, pemimpin yang punya hati Bapak, saudara. Rasul Yohanes mengatakan di surat terakhir, ada banyak hal yang ingin kusampaikan,
Aku akan menulis surat kepadamu dengan tinta dan pena. Tetapi aku tidak mau. Aku mau datang kepada kalian. Bertemu muka dengan muka, saudara. Dengan kata lain dalam bahasa Arab adalah silaturahmi, saudara. Bertemu muka dengan muka. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa mengadakan Zoom, saudara. Ya, tetapi lebih baik daripada itu, satu kali kita harus bertemu muka dengan muka. Ada amin, saudara? Ya, ibadah online bagus, jangan dihilangkan, Bapak Ibu. Ya, itu satu yang baik. Tetapi muka bertemu dengan muka itu sungguh luar biasa. Seringkali kita menyampaikan salam by WA, saudara. Apakah kita mencoba untuk bertemu muka dengan muka? Sedikit banyak kongko, mungkin minum kopi, ya, dan lain sebagainya. Jarak bukan sebuah persoalan, tetapi muka bertemu dengan muka, saudara. Menunjukkan keceriaan, menunjukkan sukacita, ekspresi diri, saudara. Berbicara dengan kesungguhan hati. Itu muka dengan muka, Bapak Ibu. Jangan sampai saya bertemu dengan istri saya karena berbeda ruangan, saya WA. Nih, ada di mana? Bisa kita makan bersama? Jangan seperti itu, saudara. Saya harus datang kepada istri saya, bertemu, ayo kita makan. Kepada anak saya datang ke kamarnya, ayo bangun bangun bangun. Kita makan pagi bersama dulu nih. Bla 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 dan lain sebagainya, saudara. Bertemu muka dengan muka, saudara. Itu hati seorang bapak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidup Anda dan saya, Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawa buat diri Anda dan saya, Yesus Kristus menjadi sahabat buat diri Anda dan saya. Maukah Anda dan saya meneladani kehidupan Gaius? Maukah Anda dan saya meneladani kehidupan Demetrius yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran? Bahkan Bapak, Ibu, dan saya berani melangkah untuk diutus oleh Tuhan menyampaikan berita Injil sesuai dengan arahan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya pikir kita akan berdoa bersama sebelum ada hal yang lainnya. Saya minta mungkin Pak Samuel Edison boleh menutup dalam doa untuk firman Tuhan ini. Ya, siapa? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu yang setia. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu bisa menguatkan kami, memberi kami hikmah, sehingga kami bisa nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah berkatin hamba-Mu Pak Tony, Amin. pelayanannya, kesehatannya, ya Tuhan, Engkau pelihara terus untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kini walaupun suara-Mu telah berhenti, tetapi kami yakin kami akan merenungkannya siang dan malam. Ya Allah Bapa kami yang Amin. bersuka, Engkau pimpin perjalanan Pak Tony selanjutnya. Amin. Kami serahkan pelayannya ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tony firman-Nya. Amin. Terima kasih Pastor Tony Ya. yang sudah menyampaikan